Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pambuku Yudi Setiaji. Saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen Bapak Ahmad Turmiaji. Di video kali ini saya akan membuat proyek pengukuran debit air, volume, dan jarak muka air menggunakan Arduino. Oke, langsung saja kita sediakan Arduino-nya dulu seperti ini. Kemudian LCD, kemudian I2C, kemudian sensor ultrasonic HCSR04, kemudian sensor aliran YFSO atau sering dibilang ini water flow sensor. Kemudian kita membutuhkan buzzer. Kemudian kita membutuhkan kabel jumper. Kabel jumper cowok dan laki. Contohnya seperti ini. Kalau yang lancip sering dibilang cowok, kalau yang ini cewek. Oke, langsung saja. Sebelum teman-teman menginstal instalasi ini, teman-teman perlu menyolder atau menjoin antara I2C dengan LCD. Oke, seperti ini. Ini punya saya sudah disolder. Oke, kemudian sambungkan SCL ke pin A5 di Arduino. Di sini SCL saya di kabel kuning. Kemudian SDA ke pin A4. Di sini saya SDA-nya kabelnya oranye. Oke. Kemudian FCC atau nilai positifnya join ke lima volt. Kemudian ground juga ke ground, colokan ke ground juga. Oke, di sini ada SCL, SDA, FCC, dan GDA. Oke. Kemudian sambungkan sensor ultrasonik. Di sini ada FCC, trig, dan echo dan ground. Oke. Sini sambungkan FCC.
Oke, kemudian sambungkan FCC pada sensor ultrasonik ke positif. Oke, join ke breadboard karena kita menggunakan breadboard teman-teman. Ini kabel ground ke ground. Oke. Kemudian di sini tadi FCC ke positif pada breadboard. Kemudian eco ke pin 13 pada Arduino. Pin 13. Kemudian trik ke pin 12. Oke. Ini nilai kabel ininya kita jumper kepada breadboard teman-teman. Kemudian kita jumper kabel merah ke 5 volt pada Arduino. Kabel coklat ke ground Arduino. Terus kita jumper ke positif dan negatifnya pada breadboard. Oke, seperti ini. Kemudian kita menyambungkan ultrasonik. Setelah menyambungkan ultrasonik selesai, kemudian kita menyambungkan kabel sensor aliran atau water flow sensor. Oke, di sini ada 3 kabel. Kabel merah adalah nilai positif untuk dicolokkan ke positif, dan hitam negatif kita colokkan ke breadboard positif dan negatif. Untuk penyambungan atau penjamperan kabel antara positif dan negatif pada breadboard jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke, kemudian kabel yang kuning kita sambungkan ke pin 2 pada Arduino. Oke. Selanjutnya kita sambungkan atau memasang buzzer. Buzzer ini seperti sensor alarm teman-teman. Oke. Merah seperti biasa positif, hitam negatif. Di sini yang kabel hitam buzzer kita colokkan ke breadboard negatif. Kemudian yang merah kita colokkan ke pin 11 pada Arduino. Oke. Setelah selesai, kita colokkan kabel USB ke Arduino-nya. Oke.
kemudian colokan ke PC atau ke komputer atau ke laptop. Nah, oke. Di sini saya sudah mengupload codingan. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini projectnya nanti, teman-teman. Oke. Kemudian setelah kabel USB disalurkan ke PC, kita lanjut ke pemrogramannya, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melakukan proses pemrograman codingnya pada Arduino, pastikan teman-teman mempunyai software Arduino-nya, teman-teman. Kalau belum, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Oke, kemudian buka. Nah, untuk tampilan pertama membuka software Arduino-nya akan seperti ini, teman-teman. Sebelum teman-teman melakukan pemrograman codingan pada software Arduino, teman-teman memastikan tipe I2C-nya dulu, teman-teman. Caranya teman-teman bisa klik file, kemudian pilih express, kemudian pilih web, ini, kemudian pilih I2C scanner. Nah, inilah tampilan codingan untuk mengecek I2C-nya, teman-teman. Oke, sebelum kita compare, kita pastikan tipe breadboard-nya dulu dan tipe port. Caranya kita klik tools, kemudian pilih sini boardnya, teman-teman pastikan pilih yang Arduino. Oke. Dan toolsnya dan portnya keempat. Oke, kemudian kita compare, teman-teman, untuk mengecek apakah codingannya benar atau ada apa yang salah. Aturannya sih benar, teman-teman, karena ini bawaan dari software Arduino-nya, teman-teman. Oke teman-teman, masih proses compare. Oke, compare selesai. Belum compare, artinya codingan pengecekan I2C scannernya tidak ada yang salah atau error. Ketika nanti codingannya atau cara mengcoding dan mengetiknya salah, di sini akan berwarna oranye, teman-teman. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita upload. Uploading proses. Nah, di sini ada problem error, tapi tidak masalah, teman-teman. Ini kan hanya untuk mengecek I2C scanner itu berapa, teman-teman. Kemudian langkahnya untuk mengetahui atau melihat tipe I2C nya, teman-teman bisa klik serial monitor. Nah, di sini saya menggunakan I2C dengan 0x27, teman-teman. Ini 0,27. Oke, langkah selanjutnya kita memprogram. Nah, di sini saya membuat contoh
tampilan layar untuk menampilkan karakter atau tulisan pada layar LCD-nya teman-teman. Di sini kan saya menggunakan I2C 0x27 dan LCD tipe 16,27. Untuk codingannya nanti teman-teman tergantung tipe LCD dan I2C-nya, teman-teman bisa menggantinya di sini. Ini hanya contoh. Nanti setiap codingan sensor ultrasonik dan buzzer dan sensor aliran SFSO atau water sensor saya taruh di deskripsi teman-teman untuk mempersingkatnya. Nanti teman-teman tinggal mengganti tipe I2C-nya teman-teman dan tipe LCD-nya di bagian sini teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah menggabungkan codingan antara tampilkan layar, sensor ultrasonik, buzzer, dan sensor aliran YFSO atau water flow sensor teman-teman. Oke, kita compare. Untuk mengecek apakah ada yang error ketika kita mengcoding. Oke, sambil menunggu kita mengcompile, beginilah tampilan codingannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengganti ikut serial ini dengan tipe LCD dan tipe I2C-nya teman-teman. Oke, compare selesai. Sebelum teman-teman mengupload codingannya, teman-teman pastikan dulu boardnya apakah benar Arduino Uno dan port tipe apa, teman-teman dicek dulu. Oke, setelah teman-teman memastikan boardnya Arduino Uno dan portnya keempat, kemudian baru kita upload. Proses uploading untuk menunjukkan atau menggunakan kepada Arduino nya teman-teman. Oke, di sini done uploading artinya sukses. Jadi data codingan ini sudah tersimpan pada Arduino nya teman-teman. Oke, inilah contoh codingan project pengukuran debit air, volume air, dan tinggi air teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita melihat atau mengetes hasil codingannya ini ke projectnya langsung teman-teman. Oke, inilah hasil uploadan pemrograman codingan yang tadi kita upload teman-teman. Hasilnya layaknya seperti ini. Tadi di pemrograman codingannya saya menentukan 10 di atas 10 cm adalah aman, dan ketika di bawah 5 cm itu bahaya dan else nya itu awas. Oke, di sini saya sudah merakit peletakan Arduino-nya. Oke, di sini peletakan buzzer sensor.
Pose sensor adalah ketika jarak awas dia akan berbunyi, dan ketika bahaya juga berbunyi, dan berbunyinya itu berbeda-beda karena sudah disetting dalam pemrograman codingan yang tadi kita lakukan. Oke, dan ini water flow sensornya. Untuk tanda panah ini artinya input air yang masuk berarti dari arah sini teman-teman, berarti sininya outputnya teman-teman, jangan sampai kebalik. Oke, di sini jarak adalah 7 cm aman. Oke, 17 cm ya teman-teman. Oke, itu 17 cm. Kita coba lihat aktualnya. Oke, di sini ada benda tuh, power bank teman-teman, dari angka 0, dan di sini di pengarisan. Oke, tuh sama sekitar 17 cm. Oke, itulah hasil project pemrogramannya. Selanjutnya kita mencoba mengaplikasikan menggunakan air untuk mengetahui debit alirannya dan volumenya. Apakah pemrograman yang dimasukkan itu sudah berjalan, dan apakah perintah pemrograman codingan yang kita upload tadi telah tersimpan dengan baik di Arduino ini teman-teman. Oke, inilah project pengaplikasian pengukuran debit air, volume air, dan jarak muka air teman-teman. Oke, di sini saya menjumper sensor flow air karena jaraknya kurang panjang. Oke, di sini arah panah, artinya dari sini arah input debit air masuk ini teman-teman. Oke, langsung saja kita coba nyalakan. Ini nyalakan kerannya. Oke, di sini debitnya 3 liter per menit dengan jarak 16. Jarak 11 cm. Jarak 13 cm. Itulah project pengukuran debit air, volume air, dan jarak muka air teman-teman. Sekian video dari saya memperwakilkan kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.